Saat remaja adalah saat-saat yang penuh warna, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa remaja dalam masa yang penuh gejolak. Kadang mood berubah dengan cepat, sesaat bisa happy kegirangan, tetapi saat kemudian bisa bete gak karuan. Belum lagi dengan berbagai macam masalah yang dialami. Masa-masa remaja namanya juga masa transisi, peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pasti wajar kalau ada banyak masalah. Bersama saya, Aminah, akan mengupas materi tentang permasalahan remaja dan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Aam Aminah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan masalah tentang permasalahan remaja dan solusinya. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani. Permasalahan remaja dan solusinya. Latar belakang dari materi ini adalah perkembangan teknologi yang semakin maju serta dampak globalisasi yang semakin luas memang membuat banyak kalangan muda sekali terjerumus pada hal yang negatif. Dan salah satu kelompok masyarakat yang terpengaruh adalah para remaja. Sudah tidak terhitung lagi kasus narkoba serta perbuatan negatif yang terkuak oleh media. Lantas, apa yang menjadi penyebab generasi muda terutama remaja dapat dengan mudahnya terjerumus dan mencoba hal serupa? Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut: apa yang dimaksud dengan perkembangan, kedua, bagaimana ciri-ciri perkembangan emosi atau mental yang terjadi di masa remaja, hal apa saja yang dapat memicu terjadi perilaku negatif pada remaja, kemudian apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindarkan remaja dari perilaku-perilaku negatif. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui arti perkembangan, untuk mengetahui dan menganalisis ciri-ciri perkembangan emosi atau mental remaja, kemudian menjelaskan dan mendeskripsikan serta memberikan solusi-solusinya. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang apa sih arti pengertian kenakalan remaja itu. Kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum yang dilakukan oleh para remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13 sampai 18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi. Contoh dari kenakalan remaja yang biasanya kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari biasanya itu seperti ada tawuran, narkoba, pergaulan bebas atau seks bebas, atau bolos sekolah. Tentunya semua kenakalan remaja itu ada penyebabnya. Perilaku nakal remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri, yaitu faktor internal dan faktor dari luar atau faktor eksternal. Penyebab terjadinya kenakalan remaja tentunya disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya krisis identitas, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Akibat perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja, memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi pada remaja. Integrasi pertama adalah terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya sehari-hari. Integrasi kedua yaitu tercapainya identitas peran remaja dalam lingkungannya. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kemudian kontrol diri yang lemah. Tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku mana yang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan akan menyeret remaja pada perilaku nakal. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang, tidak adanya komunikasi antar keluarga, atau adanya perselisihan antara keluarga
bisa memicu perilaku negatif para remaja. Kemudian minimnya pemahaman tentang keagamaan dan pengaruh dari lingkungan sekitar atau komunitas. Tentunya segala macam masalah yang dihadapi remaja tersebut bisa dikendalikan dengan memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk mereka. Yaitu diantaranya adalah memberikan pendidikan agama. Pendidikan agama yang kokoh dan melekat di jiwa dapat dijadikan sebagai fondasi dan benteng yang kuat untuk meningkatkan keimanan di dalam diri remaja, sehingga para remaja dapat mengontrol emosinya serta bersikap lebih sabar dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Pendidikan agama juga dapat diperoleh remaja dari keluarga maupun sekolah. Kemudian solusi yang kedua adalah keteladanan keluarga. Setiap tingkah laku dan sikap yang ditunjukkan oleh remaja sebagian besar dipengaruhi oleh keluarga. Pola asuh orang tua terhadap anaknya sangat menentukan perangai anak tersebut. Solusi yang ketiga adalah peran sekolah. Sekolah merupakan tempat memperoleh pendidikan selanjutnya bagi para remaja setelah pendidikan yang didapat dalam keluarga. Sekolah tentu saja sangat berperan untuk membentuk mental dan karakter remaja yang bermoral dan berintegritas. Sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengawasan, mendeteksi dan menangani perilaku negatif remaja, serta menjalin komunikasi dengan para remaja. Dengan hal-hal tersebut, diharapkan remaja akan menjadi individu yang matang dalam bersikap, berpikir, dan berinteraksi, serta individu yang cerdas secara emosi maupun kognitif. Peran lingkungan sosial, yang terakhir adalah peran lingkungan sosial. Lingkungan sosial tempat remaja tinggal dan berinteraksi akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan tingkah laku remaja. Oleh sebab itu, remaja hendaknya dibesarkan dalam lingkungan sosial yang baik sehingga akan tumbuh menjadi pribadi yang baik pula. Kesimpulannya adalah perkembangan merupakan proses menuju kematangan atau kedewasaan secara fisik, psikis, dan kognitif yang terjadi seumur hidup. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian. Perilaku negatif remaja terjadi karena kurangnya kontrol diri dan emosi yang masih labil. Dan itu sangat membutuhkan pengawasan dan perhatian dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial untuk membentuk remaja menjadi remaja yang bertanggung jawab, cerdas secara kognitif maupun emosional. Kesimpulannya adalah perilaku negatif remaja terjadi karena kurangnya kontrol diri dan emosi yang masih labil dalam diri remaja. Pengawasan dan perhatian dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial sangat dibutuhkan untuk membentuk remaja yang bertanggung jawab, cerdas secara kognitif maupun emosional. Demikian paparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.